Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzi dengan NIM 666227378 pada mata kuliah Studi Kebantenan. Kali ini kita akan menjelajahi area bersejarah yang ada di Kota Banten. Yuk kita mulai. Kita sekarang lagi ada di Masjid Agung Banten. Kalau misalkan kalian lihat belakang saya, itu menara khas dari Masjid Agung Banten ini gitu. Menara yang ada di belakang saya tadi ini itu tingginya sekitaran 24 meter. Dan yang kalian tahu, masjid ini itu adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Jarak dari kota ke Masjid Agung ini sekitaran 20-25 menit. Dan Masjid Agung ini terbuka hingga 24 jam. Jadi kalian bisa lebih fleksibel untuk datang. Bisa pagi, siang, sore, ataupun malam. Tapi disarankan kalian kesininya itu pagi ataupun siang. Dan juga kalian kalau misalkan ingin membawa kamera profesional, kalian bisa aja langsung bawa karena di sini bebas tanpa harus izin ke petugas terlebih dahulu. Masjid Agung Banten ini dibangun pada tahun 1566 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Visi pendiriannya sangat jelas, menjadikan Banten sebagai pusat penyebaran Islam yang kokoh di tanah Jawa, di tengah masyarakat yang saat itu masih banyak memeluk Hindu. Pada masa kejayaannya, masjid ini bukan cuma tempat ibadah. Letaknya yang bersebelahan dengan keraton, alun-alun, dan pasar mencerminkan pola tata kota kerajaan Islam Nusantara yang lengkap. Masjid sebagai jantung kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Yang paling memukau adalah arsitekturnya yang merupakan perpaduan lintas budaya. Atap yang bersusun 5 menyerupai pagoda adalah karya arsitek Tionghoa bernama Cek Bancut. Menara ikoniknya terinspirasi dari gaya arsitektur Belanda dan Mughal. Sementara bangunan Tiamah di kompleks ini dirancang dengan gaya Eropa oleh Hendrik Lucas Cardel, arsitek Belanda yang telah memeluk Islam. Ini bukti nyata bahwa Banten adalah kota kosmopolitan di abad ke-16. Jadi bagaimana sih kondisi yang ada di Masjid Agung Banten ini? Hari ini Masjid Agung Banten ini sudah lebih tertata. Bisa kalian lihat di sini? Lantai luarnya itu sudah dilapisi dengan marmer dan payung-payung hidrolik yang di samping saya ini yang kadang sering disamakan dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Masjid ini tetap aktif untuk tempat ibadah, sekaligus menjadi destinasi wisata yang bermanfaat bagi wisatawan. Dan juga masjid ini sudah terintegrasi dengan Keraton Surosowan. Ya, sekarang saya lagi ada di Keraton Surosowan, yang dimana bisa kalian lihat di belakang saya ini. Jadi ini adalah bukan sekedar tumpukan bata tua, tapi ini adalah bukti bahwa Kesultanan Banten itu masih ada sampai sekarang. Dan Keraton Surosowan itu adalah bekas dari Kerajaan Kesultanan Banten. Kalau misalkan kalian pengen masuk ke sini tuh bagaimana caranya? Kalian tinggal bilang ke satpam yang dekat museum itu meminta kunci akses untuk akses masuk sini dan 100% gratis. Jadi ikutin saja keseruan pada destinasi yang kesekian kalinya. Keraton Surosowan. Keraton ini dibangun sekitar abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Fungsinya bukan cuma tempat tinggal sultan dan keluarga kerajaan, ini juga pusat pemerintahan, pusat politik, sekaligus simpul perdagangan internasional. Pada masa kejayaannya, Banten adalah kota pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang dari Asia, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Keraton ini menjadi jantung dari seluruh aspek sosial. Belanda sendiri bahkan menyebutnya Front Diamond atau benteng intan karena benteng pertahanannya yang kuat. Lalu kenapa sekarang jadi reruntuhan? Jawabannya satu, kolonialisme. Pada tahun 1808 di bawah komando Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Belanda secara sistematis menghancurkan keraton ini. Bukan hanya dihancurkan, material bangunannya juga diangkut untuk keperluan proyek kolonial di tempat lain. Jadi bukan cuma fisiknya yang hilang, tapi bukti arsitekturnya ikut raib. Yang tersisa hari ini adalah fondasi, dinding bata, saluran air, kolam, dan fragmen ruangan. Sebagian besar masih terkubur di bawah tanah dan baru terungkap lewat ekskavasi arkeologi. Bisa kalian lihat kondisi yang ada di Keraton Surosowan ini, yang dimana sekarang fungsinya itu adalah sebagai cagar budaya sekaligus destinasi wisata yang emang bermanfaat buat pengetahuan kita. Banyak peneliti arkeolog yang masih meneliti tempat ini, yang artinya masih banyak yang belum kita ketahui tentang betapa besarnya istana ini dulu. Terima kasih. Jadi sekarang saya lagi ada di Keraton Kaibon. Bisa dilihat di sini kemegahannya. Kalau dilihat-lihat antara Keraton Kaibon dan juga Keraton Surosowan itu lebih terawat
Keraton Kaibon dan lebih mudah untuk diakses daripada Keraton Surasowan. Jadi kalau misalkan kalian buat mau masuk ke sini itu tuh hanya membayar duit parkir saja tanpa ada biaya tambahan sedikit pun. Jadi ikutin saya. Keraton Kaibon dibangun tahun 1815 oleh Sultan Syaifuddin, Sultan Banten ke-21. Tapi uniknya, keraton ini bukan dibangun untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai hadiah cinta untuk sang ibu, Ratu Aisyah, sebagai tempat tinggal beliau. Nama Kaibon sendiri berasal dari kata keibuan, sesuatu yang bersifat lembut, penuh kasih, seperti sosok seorang ibu. Sangat berbeda dengan Keraton Surasowan yang lebih berkarakter sebagai pusat kekuasaan. Gerbang utamanya punya 5 pintu melambangkan 5 waktu salat dalam Islam. Gaya arsitekturnya perpaduan Jawa dan Bali dengan bentuk candi bentar yang sering disebut gerbang bersayap. Di dalam kompleks yang luasnya sekitar 4 hektar ini ada kanal di bagian depan yang dulu berfungsi sebagai jalur transportasi menuju Keraton Surasowan di utara. Yang menariknya, Keraton Kaibon ini sempat menjadi pusat kekuasaan terakhir Kesultanan Banten. Ketika Surasowan sudah tidak bisa lagi difungsikan, artinya ini bukan sekedar kediaman pribadi, ini adalah saksi bisu babak terakhir dari Kesultanan Banten. Pada tahun 1832, Jenderal Dendels memerintahkan penghancuran keraton ini sebagai hukuman kepada Sultan Syaifuddin yang menolak keras pemerintahan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Penolakan ini bahkan berujung pada pembunuhan utusan Belanda bernama Dupuy. Sebagai balasan, Dendels meratakan keraton ini hingga hanya menyisakan puing yang kita lihat hari ini. Ya, jadi kondisi saat ini itu masih terawat dan juga masih rapi. Dan bisa dilihat untuk bagian-bagian tembok-temboknya itu masih ada unsur-unsur catnya sedikit lah. Dan juga tembok tersebut itu sekitaran 80 meter panjang. Jadi bentuk dari Keraton Kaibon ini menyerupai masjid lengkap dengan mimbarnya. Benteng Spellwich. Benteng ini dibangun antara tahun 1681 sampai 1684 oleh VOC dengan arsitek bernama Heinrich Locations Cardell. Namanya diambil dari Cornelis Jason Spelman, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Tapi kenapa benteng ini bisa berdiri di tanah Banten? Ini berawal dari konflik internal di dalam kesultanan sendiri. Sultan Haji berselisih dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. VOC masuk membantu Sultan Haji dan sebagai balas jasa sekaligus cara memperkuat cengkeraman kekuasaan di Banten, Belanda kemudian membangun benteng ini. Fungsinya itu sangat strategis, bisa jadi markas militer, pos pengawasan aktivitas kesultanan, pusat pengamanan monopoli perdagangan lada dan rempah-rempah, sekaligus menara pantau untuk kapal-kapal yang masuk keluar pelabuhan Banten. Di dalam benteng ini dulu ada rumah komandan, gudang senjata, kantor administrasi VOC, gereja, bahkan ruang perdagangan. Ini bukan sekedar benteng, tapi ini adalah kota mini milik kolonial yang berdiri di tengah tanah Banten. Yang tersisa adalah tembok utama, beberapa ruang bawah tanah, dan struktur bus station. Tapi sisa-sisanya masih cukup jelas untuk membayangkan bentuk aslinya. Ya, halo guys. Jadi kita di sini akan merasakan rabek. Jadi khas Banten, ini dia. Jadi untuk isinya itu adalah daging campuran ya, daging campuran antara kambing, sapi, dan juga isian jeroan ini, yang dirasa cukup enak katanya Sultan Hasanuddin. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita icip tipis-tipis, let's go. Ayo, suapan pertama untuk kalian semua, let's go. Mantap banget. Jujur ya, jujur. Lidah Sultan Hasanuddin tuh emang mantap banget. Bisa dirasakan oleh rakyat-rakyat seperti kita. Thank you. Thank you Sultan Hasanuddin. Thank you Sultan Hasanuddin udah menemukan rabek ini menjadi kuliner khas Banten. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.